Sebenarnya ide ini berangkat dari film yang sebelumnya, yaitu Tarling is Darling, di mana film itu settingnya di kota Indramayu, sebuah kota kecil, dan yang paling banyak adalah untuk bekerja di Taiwan. Jadi sehingga saat saya membuat film Tarling is Darling, pasti terinspirasi untuk membuat ke topik yaitu domestic workers tersebut. Dan untuk orang Indonesia juga pembantu adalah hal yang sangat umum, udah pasti semuanya tahu dan udah pasti sangat mendekat karena saya juga waktu kecil juga sangat dekat dengan pembantu saya dan karena itu saya terinspirasi untuk mengangkat topik ini untuk ke dalam film. Karena terlalu banyaknya orang Indonesia yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Jepang, Saudi Arabia, dan Malaysia, Singapura, Brunei, dan segala macam itu, sudah pasti ini menjadi isu yang sangat kuat untuk Indonesia. Dan untuk memilih tokoh dalam film cukup sulit, ada 1001 problem yang ada dalam kehidupan mereka. Jadi saya harus memilih tokoh. Waktu itu saya masuk ke dalam satu BLK, Badan Latihan Tenaga Kerja, dan di situ ada sejumlah wanita yang lagi menunggu nasib mereka untuk berangkat bekerja. Dari situ saya coba ambil trik dengan mewawancarai mereka satu persatu untuk pingin tahu apa sih motivasi mereka berangkat ke sana dan seperti apa dan seperti apa. Dan itu yang sangat efisien yang saya lakukan sehingga saya tahu isu yang paling kencang adalah satu ekonomi, yang kedua adalah tekanan dari keluarga dan segala macam untuk bisa menghasilkan uang dengan cepat. Justru ketidaktahuan saya itu yang membuat motivasi saya untuk tahu, dan itu yang akan saya kasih lihat ke dalam film. Ada yang bilang film mengenai perempuan harus dibikin oleh perempuan biar dalam apa segala macamnya. Tapi saya menyukai sebuah tantangan. Saya juga bertanya-tanya apakah saya bisa membuat film mengenai perempuan. Hampir semua tokoh di dalam film itu perempuan semuanya. Dan isunya juga mengenai perempuan. Dan kenapa mereka bekerja di luar negeri itu kebanyakan juga karena faktor laki-laki. Artinya suami yang pingin uang dari istrinya yang bekerja di luar negeri, tekanan dari bapaknya dan segala macamnya. Artinya yang memicu mereka untuk berangkat ke luar negeri juga dipicu oleh karena laki-laki, dan kebetulan saya laki-laki juga. Mungkin menurut saya lebih jujur kalau laki-laki yang membuat topik mengenai perempuan seperti itu. Kesulitan untuk bikin film ini karena semua objek saya perempuan, dan saya masuk ke dalam BLK itu Badan Latihan Tenaga Kerja itu kan itu sebenarnya wilayah yang tertutup, tidak diperbolehkan, apalagi saya laki-laki. Dan saya juga tinggal bersama dengan mereka di Badan Latihan Tenaga Kerja itu untuk membuat saya dekat dengan mereka, bagian dari mereka, dan mereka udah nggak canggung lagi untuk di-syuting sama saya. Bagaimana cara membangun kepercayaan sama mereka kalau saya misi saya untuk membuat film, bukan untuk hal yang lain-lainnya. Artinya saya menyukai tantangan memang. Jadinya syukurnya memang terlewatkan dengan bagus seperti itu. Tapi yang pasti hampir semua film yang saya bikin memang saya harus dekat dengan tokoh itu. Kalau kita nggak dekat dengan tokoh itu, kita nggak akan dapat apa-apa dari tokoh itu gitu loh. Jadi artinya itu juga sudah menjadi style dalam film saya gitu. Ya, saya dengan produser saya, Nick, juga sudah sepakat untuk melanjutkan cerita untuk Tari lebih ke dalamnya lagi. Terus kalau film Help is on the Way ini ada dua sisi. Sisi Taiwan melihat Indonesia dan sisi Indonesia melihat Taiwan.
Jadi ada dua sudut pandang untuk film Help is on the Way. Tapi kalau untuk film yang berikutnya, Homebound ini, yang mengenai tari ini, kita ambil dari sudut Taiwan untuk melihat ke Indonesia, karena tari akan pulang ke Indonesia dan apa yang dia akan lakukan di Indonesia setelah mendapatkan pendidikan, sarjana di Taiwan, apa yang dia ingin bangun untuk negaranya. Itu yang membuat saya sangat tertarik untuk melanjutkan cerita mengenai tari.